Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Rizky, mahasiswa Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan UTS Sistem Pengaturan. Eh, Pada soal yang pertama, kita bisa melihat ya, gambarnya seperti ini. Kita diketahui nilai inputnya itu ya EI ya, dalam kurung S, dan outputnya itu theta dalam kurung S ya. Viscous dampingnya itu pada bagian mekanik itu diabaikan. Jadi yang ditanya pada soal ini intinya transfer function model matematika motor DC-nya seperti apa. Oke, kita mulai. Penyelesaiannya bagaimana? Kita ketahui juga rasio roda gigi itu adalah N sama dengan theta dibagi theta M ya, dan lambang J sama dengan J motor ya, JM gitu. Nah, pertama kita gambarkan sistem servo motornya dulu. Di sini ada gambarnya ya. Di sini ada armatur, ada finnya, ada inverter, load atau beban inersianya. Nah, dalam motor servo yang dikendalikan dinamo, arus medan jika dipertahankan larutan dan arus jangkar dikendalikan melalui tegangan jangkar EI ini. Nah, ya. Dalam hal ini torsi motor meningkat gitu secara linear dengan arus jangkar. Nah, dinyatakan pada bersamaan satu. Di mana KMA-nya ini adalah konstanta yang bergantung pada motor yang dipilih. Lantas hubungan tegangan untuk sisi jangkar motor pada EI sama dengan L ya, turunan IA terhadap waktu ditambah IAR ditambah VB untuk persamaan kedua, di mana VB-nya ini adalah GGL balik gitu ya, diinduksi oleh potensi pada lilitan jangkar dalam medan magnet. Nah, GGL balik berbanding lurus dengan kecepatan sudut. Jadi di sini kita dapatkan VB-nya sama dengan KB, jadi theta M-nya turunan terhadap waktu ya, dan W dan kecepatan sudut maksudnya ini sama dengan theta M diturunkan terhadap waktu sama dengan dot theta ya, dot theta M gitu. Nah, substitusikan KB tadi ya, KB theta M terhadap waktu itu tadi untuk VB dalam persamaan kedua. Nah, dihasilkan seperti ini. Selanjutnya kita menerapkan transformasi ini apa namanya? K-nya ini ke dalam sebuah persamaan. Sehingga didapatkan persamaan yang ketiga ini ya. EI-nya S-nya sama dengan LS dalam kurung LS ditambah K tutup kurung sama apa? LS ditambah K ya dalam kurung ya, dikali IA dalam kurung S ya, ditambah S KB theta M dalam kurung S untuk persamaan ketiga. Ini ilustrasinya, gambarnya seperti ini. Kita menerapkan hukum untuk grafik rotasi motornya seperti ini ya. Torsinya ya sama dengan J dot W ya, atau kecepatan sudutnya gitu. Nah, tetapi kecepatan sudutnya ini sama dengan theta dot M. Nah, karena itu J dot W-nya ini sama dengan TM dikurangi T. Kita dapatkan TM-nya sama dengan T ditambah J dot 2 ya, atau apa ya, turunan kedua theta gitu ya, M gitu. Nah, untuk persamaan keempat ya. Nah, ini kita substitusikan persamaan yang keempat ke dalam persamaan satu. Dihasilkan seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini pada yang saya tunjukkan ini. Nah, selanjutnya diketahui bahwa T dibagi TL-nya ini ya sama dengan theta dibagi theta M sama dengan N. Untuk persamaan ke-6-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 6 ini ke dalam persamaan 5 tadi, sehingga dapatlah persamaan yang ketujuh gitu. Jadi theta dibagi theta M dalam kurung ya, dikali TL ditambah J, ini persamaan yang keduanya
persamaan kedua apa? Turunan kedua dari theta dot 2 theta ya, M sama dengan KMA kali IA. Nah, selanjutnya kita menuliskan ekspresi untuk torsi bebannya. Nah, ini untuk persamaan ke-8 seperti ini. Nah, baru kita substitusikan yang tadi theta ini sama dengan N, ya theta dibagi theta M ini sama dengan N, dan TL-nya ini dalam persamaan 7 gitu. Nah, baru didapatkan seperti ini ya. Dimana kita juga mengetahui turunan kedua theta ini dibagi theta M sama dengan N ya. Itu menghasilkan persamaan ke-9 ini. Nah, baru di sini kita menerapkan transformasi Laplace-nya kayak gimana gitu. Nah, dapatlah persamaan yang ke-10 IA dalam kurung S-nya. Nah, kita dapat seperti ini. Ya, baru kita substitusikan persamaan ke-10 ke persamaan yang ketiga ini ya. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi transfer function model matematika motor DC dengan input EI dalam kurung S dan outputnya theta dalam kurung S adalah theta dalam kurung S dibagi EI dalam kurung S sama dengan N dikali KMAA dibagi dalam kurung LS ditambah R tutup kurung dalam kurung JM ditambah N kuadrat ya, JL dalam kurung dikali S kuadrat ditambah SKB KMA. Nah, oke, selanjutnya nomor 2. Diketahui R sama dengan 2,6 pi ya. Nah, L-nya sama dengan 0,18 mH atau sama dengan 0,00018 H. Konstanta motor torsinya ini diketahui 0,00767 ya Nm per A. Konstanta motor EMK KB-nya ini juga diketahui 0,00767. Ya, sama gitu ya nilainya. Gear ratio N sama dengan 7:1 gitu. Nah, N-nya ini sama dengan L per M atau sama dengan 70 gitu. 70 dibagi 1 sama dengan 70. Jadi JM-nya ini sama dengan 4,6 dikali 10 pangkat min 7 kilogram M kuadrat. J1-nya sama dengan 4,83 dikali 10 pangkat min 7 kilogram M kuadrat. Yang ditanya adalah A. Transfer function dari motor DC. B. Melakukan uji step pada transfer function dan analisis respon transfer dan sistem motor DC. Apakah tergolong sistem orde 1 dan orde 2? Nah, ini menggunakan MATLAB. Yang C. Periksa kestabilan sistem jika menyatakan sistem ini stabil. Tunjukkan bahwa semua pola pada sistem benda di sebelah kiri sumber imajiner ya. Jadi B dan C ini juga menggunakan MATLAB ya. Nah, kita jawab yang A, kita tentukan dulu nilai transfer functionnya dari motor DC. Nah, ini ya, theta S ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan soal nomor 1 tadi ya jawabannya. Nah, kita hitung sehingga kita dapatkan 0,5369 dibagi 4,26 dikali 10 pangkat min 7 S kuadrat ditambah 0,00598 S kuadrat ditambah 0,0000588 S ya, seperti ini. Nah, untuk nomor 2B dan 2C di MATLAB ya. Kita bisa lihat di MATLAB ini. Bentar. Oke. Nah, untuk 2B ya ini ya. Di G ini skripnya. Skripnya bisa dilihat ya. Kita buat skripnya dulu gitu ya. Nah, G sama dengan 0,5369 ya, sesuai dengan apa yang diminta soal ya. Nah, ini grafiknya step responnya ya, amplitudonya terhadap waktu ya. Nah, terus M-nya juga kita dapat sesuai dengan apa yang diminta soal juga. Nah, ini grafiknya step response-nya, amplitudo terhadap waktu. Ini juga masih step response-nya juga. Nah, ya, ini yang C ya. Nah, baru kita root locus-nya juga ditemukan seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Kita beralih ke soal yang nomor 3.
Suatu sistem fisis dengan input ya US, U dalam kurung S, dan outputnya Y dalam kurung S mempunyai model matematika transfer function. Y dalam kurung S dibagi U dalam kurung S sama dengan dalam kurung S ditambah 5 dibagi ya S dalam kurung S ditambah 1 tutup kurung dikali dalam kurung S kuadrat ditambah 35 ditambah 10 tutup kurung, itu dilakukan dengan menggunakan MATLAB. Nah, yang ditanya atau yang ditentukan yang A, plot hasil uji step sistem tersebut ya. Yang B, pendekatan parameter respon sistem seperti OS, zeta, dan Zn. Yang C, dapatkah sistem ini didekati model matematikanya dengan transfer function? Jika bisa, tentukan pendekatannya seperti apa. Kita jawab, kan diketahui ya, Y dalam kurung S ya, seperti yang soal tadi ya. Nah, itu didapatkan S ditambah 5 dibagi S pangkat 4 ditambah 4S pangkat 3 ditambah 13S pangkat 2 ditambah 105. Gambaran blok diagramnya seperti ini. Ya, ini hanya ilustrasi saja gitu. Saat rangkaian tersebut closed loop, maka diberikan feedback. Nah, feedbacknya seperti ini ya. Ke sini lagi gitu. Maka diperoleh transfer functionnya Y ya ini S ditambah 5 dibagi S pangkat 4 ditambah 4S pangkat 3 ditambah 13S pangkat 2 ditambah 115 ditambah S. Nah, selanjutnya melakukan uji step dengan MATLAB. Membuat script MATLAB-nya dulu, baru yang kedua mendapatkan hasil step respon yang dihasilkan gitu ya. Ini hubungannya apa namanya? Grafiknya gitu, hubungan amplitudenya terhadap waktunya seperti ini. Nah, script dan hasilnya ada di MATLAB. Dan ini bisa dilihat ya, seperti ini scriptnya. Nah, terus seperti ini ya. Oke, yang B, melakukan pendekatan parameter respon pada sistem. Nah, ini rest time-nya dulu. Rest time-nya TR ya, output yang mulai akan berubah saat T sama dengan 0, ya OS ya, T sama dengan OS-nya. Untuk output yang akan steady state saat T sama dengan 4,386, maka TR sama dengan 4,386S dikurangi OS ya, sehingga didapat 4,386S ya. Untuk peak time-nya, TP-nya, output yang akan mulai berubah saat T sama dengan OS ya. Output Y max-nya saat T sama dengan 5,755S. Ya, maka TP-nya dihasilkan 5,755S. Overshot ratio. Pada OS-nya rumusnya yaitu OS ya sama dengan theta dibagi A. 0,55 dibagi 1 sama dengan 0,55. Nah, kita tentukan nilai zeta-nya dengan rumus akar dalam kurung len dalam kurung len dikali dalam kurung ya OS tutup kurung pangkat 2 dibagi Pi2 ditambah len dari OS ini dalam kurung 2 pangkat 2 gitu. Nah, dihasilkan zeta-nya sama dengan 0,18. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Zn-nya dengan rumus tadi, dengan rumus ini ya. Akar 1 dikurangi zeta pangkat 2 dibagi 2Pi dikali TP, sehingga Zn-nya sama dengan 0,90. Selanjutnya yang C, sistem ini dapat didekati oleh model matematikanya dengan transfer function order Z. Sehingga menentukan transfer function pendekatannya ya seperti ini ya. Kita dapatkan hasilnya Y dalam kurung S dibagi U dalam kurung S sama dengan K dibagi Zn pangkat 2 S kuadrat ya ditambah dalam kurung 2 zeta dikali Zn-nya tutup kurung S ditambah 1. Kita dapatkannya K sama dengan 0,81 S kuadrat ditambah 0,324 S ditambah 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat.
Kita ketahui gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini ya. Nah, kita perhatikan suatu feedback control system di atas ya, jika G ya, GL ya, iya GL ya, dalam kurung S. Nah ini kali K dan persamaannya seperti ini, maka dengan metode root locus ya, kita gunakan MATLAB. Nah, ditentukanlah nilai A, nilai K-nya yang mungkin agar feedback sistem di atas itu bersifat stabil. Nah, B-nya nilai Z-nya maksimum agar feedback sistem ini bersifat stabil juga gitu. Jadi nilai K-nya gimana caranya agar bisa stabil, dan nilai Z-nya juga, Z maksimumnya gimana agar feedbacknya itu stabil. Oke, kita jawab. A pada ini yang ditanya tadi, yang GL dalam kurung S ya, sama dengan K dalam kurung S ditambah 1 dibagi S dalam kurung S kurangi 2 dikali S dalam kurung dikali dalam kurung S ditambah 6. Kita dapat K dalam kurung S ditambah 1 tutup kurung dibagi S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat dikurangi 12S. Nah, seperti itu. Nah, ini maka kita dapatkan K dalam kurung S ditambah 1 tutup kurung ya, dibagi S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat dikurangi 125 ditambah K dalam kurung S ditambah 1. Nah, ini gambaran blok diagramnya ya. Nah, ini ya hasilnya. K dalam kurung S ditambah 1 dibagi S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat dikurangi 125 ditambah K dalam kurung S ditambah 1. Nah, selanjutnya untuk mencari K, kita menuliskan denumeratornya seperti apa gitu. S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat ditambah dalam kurung K dikurangi 12 kali S ditambah K. Maka nilai K diperoleh K lebih besar 1, K lebih besar daripada 0 ya. Sebelumnya kita dapatkan dulu B1 ya sama dengan 3K dikurangi 48 dibagi 4 ya. C1-nya juga sama dengan K. Nah, diperoleh 1K lebih besar daripada 0. Yang kedua, 3K dikurangi 48 dibagi 4 ini lebih besar daripada 0. Sehingga K lebih besar daripada 16. Kalau kita simpulkan lagi, nilai K adalah K lebih besar daripada 0 atau K lebih kecil daripada 16. Ya, perhitungannya script di MATLAB ya. Nah, ini saya bisa tunjukkan. Ini scriptnya seperti ini plot gambarnya juga. Nah, terus ini kita dapatkan root locusnya seperti ini, imaginary Y terhadap real axis-nya. K-nya sama dengan 6,8007, R-nya juga bisa kita lihat di sini 3 kali 1 ya. Kompleks. Oke, seperti itu. Dari hasil MATLAB di sini yang B ya, kita ke B. Dari hasil MATLAB ya akan mengambil poin di titik ini. Min 3,57 1 ditambah 0,058911 ya. Maka yang diperoleh nilai K-nya sama dengan 22,1179 ya. Grafik yang diperoleh tergolong stabil karena outputnya terbatas. Nah, grafik yang diperoleh ya seperti ini yang di bawah ini. Kita bisa lihat ya, dari grafik di atas dapat ditentukan nilai zeta dan Zn-nya ya, dengan menentukan nilai OS-nya. OS sama dengan B dibagi A sama dengan 2,47 dibagi 1 sama dengan 2,47. Jadi mencari zeta-nya kita dapatkan 0,28. Puncak pertama saat T sama dengan 0,975 S. Puncak kedua saat T sama dengan 3,340. Nah, cara menghitung P adalah puncak kedua dikurangi puncak pertama, sehingga kita dapatkan 2,365 S. Nah, nilai Zn-nya sama dengan 0,36. Jadi, grafik tersebut bisa kita nyatakan stabil saat Z-nya itu sama dengan 0,28 dan Zn-nya sama dengan 0,36. Baik, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mungkin mohon maaf apabila ada yang masih kurang atau mungkin penjelasan yang belum jelas, mungkin bisa
kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.